Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bagaimana Islam memandang musibah-musibah yang terjadi pada manusia? Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari para hambanya untuk beribadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hukum asal dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Kemudian sebagian manusia ada yang memiliki sifat itu dia seperti agak keras kepala. Atau mungkin suka untuk menentang dan seterusnya. Akhirnya di antara cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan manusia ini untuk kembali kepadanya adalah dengan menimpakan musibah atau cobaan atau ya semacam bencana, ya bisa dibilang bencana kepada orang tersebut. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, kemudian kita melihat di sekitar kita melihat ada kejadian, peristiwa, bencana, musibah atau yang lain sebagainya, ya menimpa kita, menimpa orang-orang sekitar kita, menimpa negara kita mungkin, maka ketahuilah itu bukan tidak ada artinya, bukan omong kosong belaka. Bukan omong kosong belaka artinya terjadi bencana kemudian tidak ada hikmah, tidak ada maksud tujuan dari adanya bencana tersebut. Jadi ketika kita melihat ada bencana, maka ketahuilah di sana ada maksudnya, ada maksud di sebaliknya. Begitulah Islam memandangnya. Apa maksud di sebaliknya? Yaitu apabila bencana tersebut terjadi kepada orang yang selalu berbuat maksiat, selalu berbuat dosa, selalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari ibadah, ya, maka hal itu, ya, bencana itu, ya, Allah Subhanahu wa taala maksudkan adalah untuk supaya manusia itu kembali dan bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dha ma 'amilu la'allahum yarji'un." Liyudhiqahum ba'dha ma 'amilu la'allahum yarji'un. Insyaallah seperti itu ayatnya. Telah nampak bencana, ya, dhaharal fasadu, telah nampak kerusakan, bencana al-fasad, kerusakan fil barri wal bahr, di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, karena sebab apa yang diperbuat oleh tangan manusia. Kenapa kerusakan itu terjadi? Tadi penyebabnya adalah maksiat-maksiat, kerusakan yang dibuat oleh manusia, ya. Mungkin mereka berbuat kerusakan ini bukan cuma kerusakan yang nyata-nyata seperti contoh misalnya mencuri, merusak, merampok, membakar rumah dan seterusnya, tidak. Bahkan kerusakan yang merupakan secara makna, contoh misalnya berbuat syirik, berbuat maksiat yang mungkin nampak lahiriahnya tidak ada kerusakan, ya mungkin berbuat zina atau mungkin berbuat bid'ah dan lain sebagainya, kerusakan-kerusakan yang secara makna itu Allah Subhanahu wa taala pun timpakan juga, ya, dari perbuatan itu, syirik, kufuran dan lain sebagainya, bencana-bencana. Tujuannya apa? Liudhiqahum ba'dha ma 'amilu, supaya mereka merasakan akibat dari perbuatan dosa mereka, la'allahum yarji'un, dan supaya mereka bertaubat, supaya mereka kembali. Itu adalah bencana-bencana apabila ditimpakan kepada orang-orang yang banyak berbuat dosa. Adapun orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala ketika menimpakan bencana kepada mereka adalah ingin meninggikan derajat mereka di hari kiamat. Dalam sebuah hadis, ma yazalul mu'minu bil bala'i ma yazalul mu'minu bil bala' fi nafsihi wa waladihi wa ahlihi wa malihi hatta yalqallahu wa laysa alaihi khati'ah. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya akan nanti ada ayat yang lain, dalam hadis ini kita jelaskan dulu hadis ini bahwasanya selalu musibah itu ada pada seorang manusia, seorang mukmin, pada anaknya. Kurang lebih begitu hadisnya, anak kurang yakin. Selalu musibah itu berada pada seorang mukmin, pada hartanya, pada jiwanya, pada raganya, ya, pada anaknya, pada orang sekitarnya, sampai nanti di hari kiamat ia menemui Allah tanpa dosa. Artinya dosa-dosanya terhapus dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan. Di hari kiamat nanti juga ketika orang-orang, ya, sudah mulai melihat balasan dari amal-amal perbuatan mereka, orang-orang yang dalam sebuah hadis ini ada, dan hadis ini sahih, baik disebutkan oleh para ulama. Ketika seorang mukmin melihat
ada orang yang selama di dunianya dalam kehidupan yang sehat walafiat, tidak ada bencana, melihat pahala orang-orang yang pahala dari orang-orang yang terkena musibah selama di hidupnya, mereka saking besarnya pahala tersebut, mereka sampai berharap, berangan-angan, yaitu Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka di dunia itu musibah-musibah, bencana-bencana, supaya pahalanya dibesarkan. Karena ada pahala-pahala yang tidak bisa didapat kecuali dengan musibah-musibah tersebut. Ada pahala-pahala yang tidak bisa didapat kecuali dengan musibah-musibah yang berat tersebut. Oleh karena para nabi yang mana derajat mereka paling tinggi di surga nanti, itu mereka adalah orang yang paling berat ujiannya di dunia, karena derajat mereka juga tinggi. Seberat ujian yang diterima oleh seorang para nabi ini di sini ya, itu setinggi itu pula derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka ridha, maka Allah akan berikan keridhaannya. Itu orang-orang biasa, kalau para nabi mesti mereka ridha ya. Maka seperti itu. Anda sebutkan hadis tentang para nabi, asyadun nasi bala'in al-anbiya tsumma al-amsal fal-amsal. Manusia yang paling berat manusia yang paling berat balanya, ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang semisal para nabi itu orang-orang saleh, para ulama, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang di bawahnya. Semakin agamanya kuat, kata Nabi dalam hadis ini, dikeraskan lagi ujiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin berat ujiannya, semakin berat juga ini juga makanya musibah-musibah yang terjadi di sekitar kita, jangan kita hanya bersedih hati atau mungkin mencela takdir dan seterusnya, nauzubillah, tapi kita harus yakini, kita harus sadari gitu ya, setelah kita mendengar hal ini, maksudnya itu tidak sia-sia bagi orang-orang yang berbuat maksiat, maka itu peringatan supaya itu kembali. Bagi orang-orang yang sudah dekat dan taat kepada Allah, itu untuk meninggikan derajat mereka di surga. Mungkin ini faedah yang bisa Anda bagikan. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kita renungi bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.